Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali berjumpa dengan kami, saya Buniyani, host untuk Panggung Belakang, dan juga Pak PLE Priyatna, seorang diplomat senior yang sudah banyak berpengalaman dalam bidang hubungan internasional dan juga diplomasi di luar negeri. Kali ini kita akan membahas tentang gencatan senjata yang terjadi antara tentara Israel dengan tentara yang ada di Lebanon, Hizbullah yang ada di Lebanon. Ya. Jadi hari ini menarik sebetulnya kita bahas topik ini oleh karena mestinya harapan kita sebagai umat Islam, khususnya di Indonesia dan juga saya kira semua penduduk di atas bumi ini yang peduli terhadap kemanusiaan, berharap bahwa sebetulnya gencatan senjata itu terjadi antara tentara Israel dengan Hamas yang ada di Gaza. Nah, ini kita mau bahas ini hari ini. Mungkin kita akan mendapatkan perspektif yang menarik dari Pak Priyatna. Apa kabar Pak Priyatna? Baik, selamat sore. Jadi, selamat berjumpa kembali. Terima kasih untuk pemirsa KBA TV. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau minta pendapatnya Pak Priyatna ini mengenai gencatan senjata yang ada di Timur Tengah antara Hizbullah dan tentara Israel. Silakan Pak. Jadi saya coba tarik ke belakang ya, dari perspektif pelaku diplomasi, dari perspektif gerak diplomasi, bahwa sesungguhnya kejadian kenapa ada gencatan senjata ini sebetulnya kejadiannya panjangnya hampir sama. Pada waktu 7 Oktober 2023 Israel menyerang satu kelompok Hamas menyerang kejadian yang di Israel itu, di Pesta Nova Supernova itu. Besoknya tanggal 8 itu sudah terjadi serangan juga di Lebanon. Israel itu sudah membuka front di Lebanon gitu. Bahkan waktu itu Menteri Penasihat Keamanan Israel pun sudah, kita harus pukul di semua arah. Jadi dia tidak ingin seolah-olah melihatnya ini sebagai satu hal yang berbeda dengan yang di Hizbullah. Jadi perjuangan Israel, begitu juga perlawanan Hamas dengan kelompok yang tertindas ini, pejuang kemerdekaan ini, menghadapi keadaan seperti itu. Terus berlanjut hampir 1 tahun. 1 tahun lebih lah sudah. Ini prakarsa-prakarsa untuk menciptakan perdamaian, menghentikan peperangan, sebetulnya menghentikan peperangan dan menghentikan gempuran Israel, menghentikan genosida Israel itu kepada masyarakat baik di Gaza maupun di Lebanon itu terjadi upaya-upaya itu. Jadi termasuk yang di Lebanon ini dilakukan juga. Lebanon dilakukan dengan sebuah concern bahwa di perbatasan itu UNIFIL sudah mencatat gitu sejak 8 Oktober itu 2023 sampai Juni 2024 itu lintasan Israel yang masuk ke wilayah Lebanon itu sampai 15.000 kali gitu. Dan 12.000 kali dilakukan di wilayah selatannya. Nah, ini yang menimbulkan concern untuk UNIFIL, sehingga ada puncak-puncak tentara Israel menyerang markas UNIFIL, menyerang tentara UNIFIL yang sebetulnya dari resolusi 1701 untuk berdamainya Lebanon perang dengan Israel itu Lebanon itu Hezbollah dengan Israel itu harus dihormati, tidak boleh menyerang teritori Lebanon, itu udah tegas. Nah, pelanggaran selalu dilakukan oleh pihak Zionis Israel ini. Apapun yang diberikan selalu tidak dipatuhi dan selalu dilanggar. Nah, itu persoalannya.
Jadi ada sebagian pakar yang mengatakan kalaupun ICC menjatuhkan sanksi, misalnya surat penangkapan terhadap Netanyahu, itu nggak akan berjalan karena nggak akan diikuti. Ya memang semua sanksi, semua resolusi, semua hukuman dunia terhadap Israel tidak mau dipatuhi oleh Israel yang seolah-olah punya impunitas, punya kekebalan, dilindungi Amerika, dilindungi banyak bangsa lain, sampai bangsa lain itu tidak bisa menekan apa-apa terhadap Israel. Doktrin dunia tak berdaya itu yang merusak tatanan dunia ini. Nah, ini satu. Jadi kemarin itu ditemukan dalam beberapa hari tadi, atas kalau dari sisi diplomatik yang penting itu ada prakarsa dari Presiden Amerika di sini, Biden, dengan mengutus utusan khususnya itu namanya Amos Hochstein, seorang diplomat senior. Tapi dia pertamanya tugasnya itu si Amos Hochstein itu sebetulnya penasehat presiden untuk urusan energi dan energi dan investasi. Dahsyat kan nih orang. Justru dipakai untuk mencoba menjadi lobbyis yang mengatur kebutuhan itu, diplomasi itu di pihak Amerika oleh si Amos Hochstein ini yang sangat berjasa di sini menelurkan ini, sekalipun itu Pak di bawah ada petunjuk arahan dari Blinken ya, menteri. Tapi juga pihak Prancis ada ini. Menlu Prancis itu Noel Borat itu melakukan juga pembicaraan dengan pihak Lebanon, Perdana Menteri Lebanon, dan pihak-pihak yang bertikai dan dirugikan di Lebanon. Nah, ini yang terus berlangsung gitu. Nah, jadilah gencatan senjata yang disepakati, dikontrol oleh ada Amerika, ada juga dari pihak Perancis yang merupakan, tidak mungkin ada peran Perancis ditinggalkan di Lebanon karena ini punya peran historis, punya peran besar yang di situ. Ada 23.000 warga Perancis tinggal di Lebanon, ada 300.000 orang Lebanon tinggal di Perancis, di semua kota-kota di Perancis. Nah, ini ya ikatan historis yang tidak bisa dibuat. Nah, kenapa terjadi proses itu dan kok bisa terima ini Israel? Jadi ada beberapa pengamat, ada beberapa analis, ada beberapa informasi intelijen mengatakan ya karena sebetulnya Israel itu udah kalah secara militer oleh Hizbullah ini, digempur Hizbullah habis-habisan, tentaranya diharuskan istirahat, sehingga dia maksudnya Israel untuk bisa memberi ruang bagi 60.000 warga Israel yang di utara di Lebanon itu bisa kembali repatriasi pulang tanpa diancam peperangan itu. Nah, sementara juga di sini ada Yapir Golan itu ketua buruh, partai buruh Israel itu malah mengatakan jelas-jelas Israel secara militer kalah. Israel itu udah secara militer kalah, dan secara diplomatik kalau menurut saya sudah hancur-hancuran. Karena ada resolusi Dewan Keamanan yang harus menghentikan Israel, resolusi 2701
2735 yang harus mereka stop peperangan itu dan kembalikan wilayah Palestina dari tahun yang 67. Jadi banyak yang seharusnya Israel patuhi, Pak. Sampai terakhir kemarin setelah resolusi yang banyak itu 2705, ada resolusi yang kemarin dengan Majelis Umum yang menyatakan bahwa seharusnya Israel mematuhi itu, semuanya ditinggalkan, tidak dipatuhi, lagi-lagi tidak dipatuhi oleh Israel. Nah, inilah yang menjadi penyebab. Nah, disinilah kuncinya. Kenapa tidak dilakukan dengan Hamas? Memang dari awal ini adalah cara dari Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaan yang pernah saya katakan itu. Netanyahu ingin tetap berkuasa. Salah satunya adalah terus melakukan perang ini di menggempur Gaza, bukan perang, genosida. Where to run? Where's safe? Gunshots ring out. Children scream in terror. There's chaos, panic. Help us, God, help us, O Arabs, he screams. Genosida dan ethnic cleansing, ya, pembersihan etnik itu sangat kentara dan itu sudah dijatuhi oleh PBB, lembaga itu, bahkan sampai menentukan surat penangkapan untuk Netanyahu. Nah, ini menarik ini sebetulnya. Jadi perjalanan diplomatiknya Israel itu betul terisolir dan betul sudah menurut saya tidak punya legitimasi lagi. Habis buat itu secara internasional seharusnya habis gitu. Jadi yang membuat dia bertahan itu hanya karena dia ngotot, merasa benar ngotot, tapi sebetulnya sudah habis, sudah dipreteli semua. Bahkan dengan dijatuhkannya, diberikannya surat penangkapan ini, otoritas Palestina yang di Ramallah, kalau memiliki tentara, memiliki polisi, memiliki kekuatan militer, bisa menangkap Netanyahu di situ juga. Ini yang dahsyat nih. Ini yang banyak belum dilihat gitu. Jangan jauh-jauh, Palestina, otoritas Palestina aja bisa menangkap Netanyahu di tanah Palestina ini. Ini yang jarang dilihat. Otoritas Palestina bisa menangkap Netanyahu atas dengan surat dari ICC itu untuk bisa menangkap bila mana dia ada di tanah Palestina. Nah, ini yang jarang dilupakan. Nah, jadi dari situ tidak mau itu namanya Netanyahu untuk menghentikan itu, Pak, dengan Hamas. Dengan dalih segala macam dia hindari. Dia hindari adanya gencatan senjata dengan Hamas dengan di Gaza itu, karena itu betul-betul akan meruntuhkan. Pembebasan sandera itu, pemulangan sandera yang ditahan oleh Hamas itu membuat tidak punya isu lagi. Kehilangan isu dan kehilangan objek yang bisa dihantarkan gitu. Iya Pak. Jadi apa, kalau dari penjelasannya Pak Priyatna tadi, itu kan kelihatannya ini sekarang Israel sudah terdesak sehingga mau melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah dan itu karena Lebanon. Satu sudah kalah dan kedua kelihatannya memang atas tekanan Amerika dan sekutu-sekutunya lah yang ada di belakang dia gitu ya. Jelas itu. Nah, tetapi untuk urusan Palestina dia justru enggak gitu kan. Nah ini gimana? Apa Amerika enggak menekan juga untuk melakukan hal yang sama dengan Hamas? Jadi Amerika waktu itu Biden sudah mengusulkan untuk dilakukannya gencatan senjata. Bahkan dia juga menjadi mediator utama, mengirimkan Blinken untuk bicara dengan Israel untuk dilakukan nih tahapan
gencatan senjata untuk Hamas, untuk dengan Gaza ini begini. Satu, hentikan peperangan, cabut pasukannya, tarik pasukan, dan itu semuanya tidak dipenuhi gitu. Karena praktis kalau Palestina itu, kalau Gaza itu dikeroyok. Dan tidak ada dunia yang bisa membantu membela Palestina, Gaza. Suara-suara di PBB, tapi pasukan kan nggak ada. Tidak ada yang bisa mengirimkan tentara. Sebaliknya, yang namanya Israel, senjatanya aja dari Amerika, senjatanya dari Jerman, senjatanya dari Inggris. Disuplai senjata untuk menggempur sebetulnya sasaran sipil. Nah, inilah yang genosida. Nah, masalahnya tuh dunia tidak menyadari bahwa Palestina, negeri yang disucikan itu, seharusnya mendapatkan juga pembelaan dari komplot dunia yang ingin menghakimi ini komplotan Amerika dengan Inggris untuk menghantam terus wilayah Gaza itu. Nah, itulah jadi macet semuanya. Dan Biden pun tidak punya gigi untuk bisa menekan Netanyahu untuk gencatan senjata segera dilakukan segera. Itu yang menurut saya mengerikan sekali. Jadi Pak Priya kan melihatnya memang nggak ada political will dari sekutu-sekutu Israel gitu ya. Ya, dibilang begitu enggak juga, karena ada usulan dari Biden, dari beberapa barat yang untuk stoplah perang ini, stoplah genosida ini, lakukan perbaikan, berikan bantuan, berikan bantuan itu harus bisa masuk ke tanah Palestina di Gaza itu. Itu pun dihalangi oleh Israel, bantuannya dibuang-buang, air minum dibuang-buang oleh tentaranya, jalanan digempur, dirusak, ambulans ditembaki, dikubur di tanah ambulansnya. Jadi kebiadaban ini yang tidak pernah bisa menyadarkan orang dalam sebuah pandangan yang sama bahwa ini mengerikan. Jadi ini memang hal yang tragedi diplomasi kayaknya Pak, kalau melihatnya ya. Gimana melihatnya Pak Priyana? Betul. Ini kan kalau sama Hizbullah jalan tuh gencatan senjata, tapi sama Palestina enggak. Ya memang ada tragedi di semua sisi. Doktrin dunia tak berdaya itu selalu dibuat oleh Israel untuk berada dalam impunitas, dalam kekebalan yang tidak tersentuh gitu. Selama di belakangnya dilindungi Amerika kan. Ketika ini dijatuhkan sanksi oleh ICC untuk melepaskan surat penahanan terhadap Netanyahu, ada namanya Senator Lindsey Graham itu yang mengatakan, saya akan memberi sanksi orang ICC, pengadilan ICC, padahal itu pengadilan. Begitu juga ada satu senator Norton itu yang akan katanya, saya will invade, saya akan menginvasi Nederland di Den Haag gitu kan. Pandangan yang konyol dan betul-betul hanya mengisikan kemarahan yang enggak bermutu. Ada satu hal yang harus kita lakukan. Saya mengharapkan pemerintah Indonesia, Presiden Prabowo dengan segenap jajarannya, termasuk diplomat-diplomat yang ada di negara-negara Islam, itu untuk sekarang beranilah melakukan sesuatu yang baru. PBB, ICC, ICJ sudah menjatuhkan semua sanksinya. Tinggal bagaimana kita ini mendesak Amerika untuk mendesak Israel menjalankan apa yang dipatuhi, dan banyak negara yang sudah mengikuti. Norwegia akan menangkap. Semua negara Eropa praktis mengisolasi Netanyahu, tidak akan bisa keluar dari tanah airnya kecuali ke Amerika misalnya. Begitu juga bahkan jangan seperti itu. Sekarang pun Palestina, otoritas Palestina seharusnya bisa menangkap Netanyahu. Segera tangkap, adili di situ, atau nantinya diserahkan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag. Ini cuma baru satu presiden ya. Dulu kita punya pengalaman dengan
dengan Slobodan Milosevic, ada Milan Milonic, presiden Serbia juga, dan presiden Yugoslavia, bekas Yugoslavia, itu bisa diadili kok. Ini hanya baru satu Netanyahu. Why not? So we have to go further dengan semangat baru, dengan suntikan baru ini. Menteri Luar Negeri dan jajarannya jangan hanya Pak Anies yang berkuar di OKI untuk bicara ini, tapi kita harus mampu sebagai pemerintah itu mendesak kepada pemerintah yang di negara-negara barat untuk segera memerdekakan Palestina, dan juga mendesak agar mereka mematuhi apa yang dijatuhkan oleh ICJ, sekalipun itu bukan para pihak menandatangani Statuta Roma atau Konvensi Genosida. Jadi tidak ada kekebalan bagi seorang presiden sekalipun dia tidak menjadi para pihak Konvensi Genosida maupun Statuta Roma. Mereka masih bisa ditangkap. Jadi itu sebuah, jangan berpihak pada berkomplot dengan kriminalitas kejahatan kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pemirsa, demikian tadi diskusi saya dengan Pak PLE Priyatna, seorang diplomat senior yang sudah sangat berpengalaman di banyak negara, membicarakan mengenai peperangan yang ada di Lebanon dan Palestina melawan Israel. Dan saya Buniani mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. رجال استريح حبيبي لا رجليه يابا هاي بحط لك يا بابا استريح حبيبي